Halo semuanya, tahukah kamu bahwa ada ancaman kecil yang tak kasat mata? Namanya resistensi antimikroba atau AMR. Jadi, apa itu AMR? Secara sederhana, AMR adalah kondisi ketika mikroba seperti bakteri menjadi kebal terhadap obat-obatan seperti antibiotik. Obat yang seharusnya bisa membunuh bakteri jadi tidak mempan lagi. Nah, ketika bakteri yang kebal ini berkembang biak dan makin kuat, mereka bisa berubah menjadi superbug. Terus, kenapa sih kita harus peduli terhadap AMR? Faktanya, pada tahun 2020 sudah tercatat sekitar 1,3 juta jiwa meninggal langsung karena AMR loh. Seiring berjalannya waktu, para ahli memperkirakan bahwa tahun 2050 akan ada 10 juta kematian per tahun. Di sisi lain, AMR tidak hanya mengancam manusia, namun juga terjadi di dunia hewan loh. Di peternakan, antibiotik dipakai untuk mengobati hewan yang sakit, tapi sayangnya sering juga dipakai tanpa pengawasan dokter hewan, bahkan kadang cuma karena peternak panik atau mau hewan cepat gemuk. Akibatnya, hewan susah sembuh, biaya pengobatan jadi lebih besar, produktivitas menurun seperti kualitas susu. Akhirnya, peternak pun mendapat kerugian besar karena AMR tidak mengenal apa itu spesies sehingga dia akan menyerang semua jenis. Selain itu, virus-virus ini juga dapat ditularkan dari hewan ke manusia sehingga mengakibatkan infeksi sulit diobati, masa rawat lebih lama, biaya pengobatan pun semakin tinggi. Bahkan, resiko kematian pun semakin meningkat. Dan ini bagian yang paling sering dilupakan. AMR bisa pindah dari hewan ke manusia lewat rantai pangan, yang bermula dari makanan yang terkontaminasi atau daging yang tidak dimasak dengan matang, sehingga mengakibatkan gangguan ketersediaan pangan. Jadi sebenarnya resistensi antimikroba itu bukan muncul tiba-tiba. Ada beberapa kebiasaan di peternakan yang bikin bakteri jadi makin pintar, seperti penggunaan antibiotik yang berlebihan. Banyak hewan yang langsung dikasih antibiotik meski cuma kena penyakit ringan. Lama-lama bakterinya belajar bertahan. Terus untuk solusinya, yang pertama, gunakan antibiotik dengan resep dokter. Yang kedua, jangan memberikan obat kepada hewan secara bebas. Yang ketiga, terapkan biosecurity dan kebersihan kandang. Yang keempat, lakukan vaksinasi agar terhindar dari penyakit. Yang kelima, masak makanan hingga benar-benar matang. Dan yang terakhir, mencuci tangan setelah berinteraksi dengan hewan. Jadi, resistensi antimikroba pada hewan itu bukan hal sepele. Ia mempengaruhi kesehatan hewan, produksi ternak, kesehatan manusia, dan keamanan pangan. Mulai dari kandang sampai meja makan kita. Yuk bareng-bareng cegah superbug sebelum semuanya terlambat.